Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfajri dari Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 2210171. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Kata ijtihad secara etimologis berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun tenaga pikiran. Menurut para kalangan ulama Hanafiyah, mendefinisikan ijtihad sebagai pengarahan kemampuan untuk menemukan syar'i sampai ke tingkat zani, sehingga mujtahid itu merasakan tidak melakukan upaya melebihi dari apa yang dilakukannya itu. Dasar ijtihad ada pada surat An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa ayat 105, artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu, dan jangankanlah kamu menjadi penantang karena orang-orang yang berkhianat. Adapun di surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, dan demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam hadis lain, yang dijadikan dasar ijtihad ialah Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi ke Yaman sebagai hakim. Dengan apa kamu memutuskan perkara, Mu'adz? Mu'adz menjawab, dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah. Nabi bersabda, kalau kamu tidak mendapatkan dari kitab Allah, Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan Allah. Nabi berkata, kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan Allah, Rasulullah, maka saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah berfirman taufik kepada utusan dari Rasulnya. Macam-macam ijtihad. Ijtihad muhlak mustakil merupakan tingkat paling tinggi yang mana isi mustajid secara sendiri atau berdiri sendiri tanpa terikat kepada orang lain, baik dalam ushul maupun furu. Dalam tingkat ini, si mustajid langsung beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah dengan menggariskan manhaj atau sistem istimbat sendiri. Ijtihad muhlak muntasib merupakan tingkat lebih di bawah dari ijtihad mutlak. Di sini si mujtahid terikat kepada imam dalam ushul, artinya ia berijtihad dengan menggunakan ushul imam. Walaupun dalam furu yang diijtihadkan itu ia tidak terikat kepada hasil ijtihad imam, ia hanya berijtihad dalam furu saja. Ijtihad dalam mahsab. Ijtihad ini yang menduduki urutan ketiga dalam mana si mujtahid mengikuti imam baik dalam suhul apapun ataupun furu yang sudah diijtihadkan imam. Dalam dua hal ini ia terikat pada imam. Ia hanya berijtihad dalam masalah-masalah yang belum digarap oleh imam-imam terdahulu, dan menggarap masalah-masalah tersebut ia menggunakan ushul imam yang diikutinya. Ijtihad tarjih merupakan tingkat ijtihad paling rendah yang mana mustajid tidak berijtihad baik dalam ushul furu maupun dalam masalah-masalah yang belum diijtihadkan dan diriwayatkan dalam hukumnya oleh imam. Mujtahid hanya memilih saja di antara pendapat-pendapat
sudah ada melalui tar'ih dengan cara yang sudah ada. Arkanu ijtihad. Ijtihad dapat terjadi jika 4 rukun ini telah terpenuhi, yaitu al-waqi, mujtahid, mujtahid fih, dan dalil syara'. Kedudukan ijtihad. Meski Al-Quran diturunkan secara lengkap dan sempurna, tidak berarti di dalamnya membahas seluruh aspek yang berkaitan dalam kehidupan manusia secara mendetail. Selain itu, berhubung zaman semakin modern dan banyak hukum baru yang bermunculan, sedangkan tidak ada ketika turunnya Al-Quran, dan diperlukan aturan-aturan baru dalam menjalankan kehidupan di serba zaman modern ini. Disinilah posisi ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga bagi umat Islam untuk menjelaskan hal baru yang secara tidak detail diterangkan dalam Al-Quran. Ulama berpendapat maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, wajib kifayah, sunnah, atau haram bergantung pada kapasitas orang tersebut. Mujtahid dan persyaratannya. Mujtahid ialah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber syariat dan tatbik atau penerapan hukum. Syarat-syarat oleh Wahbah Zuhaili yang telah mencakup semua syarat-syarat mujtahid yakni sebagai berikut. 1. Mengetahui ayat ahkam dalam Al-Quran. 2. Mengetahui hadis baik bahasa maupun istilah. 3. Mengetahui Al-Quran dan hadis yang telah dinasih dan mengetahui hadis yang menaskahkan. Mengetahui sesuatu yang hukumnya telah dihukumi ijma sehingga tidak menghukumi yang bertentangan dengan ijma. Mengetahui kias dan sesuatu yang berhubungan dengan kias. Mengetahui bahasa Arab seperti nahwu, syaraf, ma'ani, bayan, dan uslubnya. 7. Mengetahui ilmu usul fikih. 8. Mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum karena pemahaman penerapannya dalam peristiwa berlangsung kepada maqasid syariah. Adapun tingkatan ijtihad, dalam ijtihad ada beberapa kriteria atau tingkatan, yaitu 1. Mujtahid fil al-syar'i. 2. Mujtahid fil al-mahsyab. 3. Mujtahid fil al-masail. 4. Mujtahid muqayyad. Lapangan ijtihad. Lapangan ijtihad atau wilayah ijtihad atau majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Lapangan ijtihad ada 2 macam, yaitu 1. Pada sesuatu yang ada nasnya tetapi nasnya zan atau dugaan. 2. Pada sesuatu yang hukumnya sama sekali tidak ada dalam nasnya. Metode ijtihad. Ada beberapa metode ijtihad yang dapat dipakai oleh para mujtahid, yaitu 1. Qiyas. 2. Maslahah mursalah. 3. Istihsan. 4. Istishab. 5. Uruf. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Dan jenis-jenis ijtihad ada 5, qiyas dan maslahah mursalah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dan ulang.